Hai Andika, guys, di sini produknya Huawei itu emang bagus banget, fix, no debat. Kalau misalkan kalian nggak percaya ya terserah, karena itu adalah pendapat pribadi saya. Tapi Huawei ini menurut saya memang bener-bener bagus banget. Bismillah ya, brand ambassador. Intro tadi sebenarnya cuma clickbait aja sih ya, biar packagingnya menarik dan biar kalian nonton video ini. Karena sebenarnya nggak mungkin juga untuk saya menjadi sebuah brand ambassador kalau brand tersebut ada di bidang teknologi seperti ini. Karena kalau brand ambassador biasanya kontraknya eksklusif, di mana saya nggak boleh membahas kompetitor, dan saya nggak bakal mau karena saya seneng banget nyobain teknologi yang baru meskipun dari brand manapun. Kecuali brandnya yang nggak pernah saya bahas, contohnya mungkin seperti kaos gitu ya, Off-White. Jadi kalau misalkan Off-White mau pasang iklan di sini, silakan ya, emailnya ada di deskripsi. Tapi kata-kata saya tadi yang soal Huawei bagus itu memang beneran adanya. Terutama si Huawei Mate View ini. Jadi kalau kalian lihat wajah saya ini kan udah sumringah banget karena monitor ini bener-bener gila, ini keren banget sih ya. Saya udah beberapa kali review monitor dan fix no debat, ini adalah monitor yang paling baik, paling bagus, paling inovatif yang pernah saya review. Untuk video reviewnya kita bahas di next video aja. Ini sekedar video setup pamer full Huawei gitu. Siapa tahu dengan memamerkan setup Huawei yang canggih dengan ekosistemnya ini, kalian bisa mendapatkan insight positif. Oke, jadi di sini sudah ada beberapa produk Huawei. Kita bahas yang paling bikin saya senyum-senyum sendiri dulu, yaitu si Huawei Mate View. Huawei Mate View ini adalah sebuah monitor yang terlihat pro banget. Desainnya ini mirip dengan Apple Pro Display, cuman untuk standnya udah jadi satu, jadi nggak harus beli terpisah. Bahan material yang dipakai juga udah premium. Ini pakai full aluminium, terus warnanya silver, ya warnanya mirip seperti Apple Pro Display. Dan secara build quality juga udah oke banget. Standnya ini pakai aluminium, terus di bagian bawah ada speaker, ada Huawei Share-nya juga di bagian bawah. Frame-nya juga tipis di keempat sisinya, bahkan Huawei nggak naruh logo Huawei di bagian depan, biar desainnya ini terlihat estetik sampai mengorbankan logonya loh ya. Biasanya beberapa brand monitor, baik yang premium pun, di bagian frame-nya itu nggak mau ketinggalan. Mereka pasti ngasih logo, entah kecil di pojok kanan, pojok kiri, atau di tengah. Jadi demi keindahan monitornya sama sekali nggak menaruh apapun di bagian depannya. Sehingga layarnya ini jadi kerasa lega banget. Mate View ini memiliki screen to body ratio 94%. Sekali lagi ya, 94%. Jadi layarnya ini benar-benar lega banget. Wah, gila ya, kalau dari depan itu benar-benar terlihat estetik banget gitu, karena nggak ada apapun. Bahkan untuk OSD-nya ini juga tersembunyi. Kalau misalkan si MateBook D14 yang ada di sebelah kiri ini, frame atas kiri kanannya tipis karena posisi webcamnya ada di bawah, tersembunyi di bagian keyboard seperti ini. Si Mate View ini untuk OSD atau on-screen display-nya juga tersembunyi. Coba kalian tebak ada di mana dia? Kalau kalian nggak baca buku panduan atau nggak lihat websitenya, mungkin kalian bingung. Karena dia juga tersembunyi di bagian bawah frame layar, di tengah seperti ini. Dan dia pakai smart bar, gila gak ya? Nggak pakai joystick, nggak pakai tombol yang cetak gitu. Dia langsung pakai smart bar seperti ini. Tuh ya, jadi kalau kalian lihat dia smooth dan juga responsif banget. Bener-bener tampilannya ini ngikutin finger saya. Responsif. Dan Huawei menamai fitur ini dengan Smart Bar karena bentuknya memanjang seperti bar, dan fitur smartnya yaitu tadi seperti gestur. Kita tinggal geser kanan kiri untuk memilih menu dan tap sekali atau dua kali untuk enter dan juga back dari menu OSD. Dan menurut saya ini adalah langkah yang nggak hanya pintar dari Huawei tapi juga inovatif. Jadi dari segi tampilan depan terlihat estetik banget karena barnya nggak kelihatan dari depan. BTW untuk speakernya ini juga lumayan imersif, nanti akan kita bahas detail di reviewnya. Sekarang kita bahas masalah soal setupnya aja dulu. Karena sebenarnya masih banyak fitur yang mau saya share kepada kalian tentang Huawei Mate View ini, seperti Super Device, Wireless Projection, Huawei Share, dan masih banyak lagi. Oke lah, sekarang lanjut. Jadi si Huawei Mate View ini saya koneksikan dengan station atau casing tower ini. Namanya adalah Huawei Mate Station S. Sesuai dengan namanya, S berarti dia small. Dia berukuran panjangnya itu 315,5 mm, terus untuk lebarnya 93 mm, dan tingginya 293 mm dengan bobot hanya 4,2 kg. Jadi kalau misalkan kalian akhirnya pengen juga Huawei Mate Station S ini, dipastikan meja kalian ukurannya pas.
Karena kalau kalian lihat ya, meja saya yang ini sebenarnya saya gunakan untuk si monitor. Karena pas banget nih si base-nya. Cuman kalau untuk Mate Station S-nya ini ketika saya taruh di atas dia nggak cukup. Karena panjangnya tadi sekitar 300 mm tadi. Jadi kalau misalkan kalian pengen taruh di bawah, it's okay. Di meja it's okay. Asalkan ya itu tadi, dimensinya diperhatikan. Bobotnya 4,2 kg untuk meja saya. Meja saya ini saya bikin sendiri, jadi dari triplek yang dilapisi HPL gitu. Kalau misalkan nggak terlalu berat, oke lah. Kalau misalkan udah di atas 15 kilo, kayaknya bakalan ambruk gitu. Terus kalau untuk spesifikasinya, si Huawei Mate Station S ini menggunakan AMD Ryzen 5 4600G dengan Radeon Graphics, RAM-nya 8GB DDR4 dengan speed 3200 MHz dengan storage-nya SSD 256GB NVMe. Apakah si kecil ini bisa di-upgrade? Nanti aja ya di video reviewnya. Dan sebenarnya si Huawei Mate Station S ini itu kayak jadi langsung satu gitu. Dia ada keyboard, ada mouse, terus juga ada Huawei Mate Station S yang layar. Cuman karena saya sudah tergila-gila dengan si Huawei Mate View ini, jadi saya kombinasikan atau saya pasangkan dengan Mate View, bukan dengan si pasangannya Huawei Mate Station S ini. Untuk keyboard dari Mate Station ini juga minimalis banget desainnya. Tingginya cuma 1,7 cm, panjangnya 42,1 cm, lebarnya 11,15 cm. Kenapa panjang? Karena dia lengkap full size dengan numpad dan dia juga ada fingerprintnya juga di pojok kanan. Dan dengan tingginya yang hanya 1,7 cm ini, menurut saya Huawei pinter banget sih ya. Karena kalau misalkan kita ngetik, itu kan pasti pakai armrest ya. Karena kalau posisi keyboardnya terlalu tinggi itu capek. Karena tangan kita menggantung seperti ini. Cuman dengan 1,7 cm-nya ini terus juga dibikin ergonomik. Jadi armrestnya itu adalah meja kita sendiri. Dan posisinya pas banget gitu menurut saya. Jadi kalau misalkan pakai armrest itu kan cost-nya lebih mahal ya. Huawei pinter, dia bikin lebih tipis biar armrestnya ya meja kita sendiri. Terus di huruf shift yang bagian kanan juga ada logo Huawei Share buat terkoneksi dengan device Huawei yang lain. Nah kalau di Mate View tadi juga ada logo Huawei Share di stand bawahnya. Cuman karena dia nggak ada chipset, nggak ada RAM, terus juga nggak ada storage, jadi Huawei Share-nya hanya bisa untuk wireless projection dari tablet atau smartphone. Tapi kalau misalkan kita koneksikan dengan Huawei Mate Station S, karena istilahnya ada mesinnya, jadi fiturnya lebih lengkap. Ada one hop, terus multi-screen collaboration, yang nggak hanya mirror, tapi juga bisa extend juga. Buat kalian yang pekerjaannya ilustrator, komikus, yang intinya gambar di kertas, terus pengen mendigitalkan gambarnya dengan tablet gambar, nggak perlu lagi beli tablet gambar. Kalian bisa menggunakan si MatePad 11 ini. Tuh. Kita langsung bisa gambar di tabletnya dan tampilannya bisa langsung di situ. Nah, ya kan? Jadi buat kalian yang suka ngegambar, ini bisa menjadi gila sih, ini bisa menjadi ekosistem yang canggih banget. Saya sampai salah-salah ngomong karena saking excitednya. Dan yang menarik, delay-nya itu kayak seperkian milisecond gitu ya. Coba ya. Tuh. Kayak coba kalian perhatikan lagi ya, kalian perhatikan lagi dengan benar-benar. Coba saya gambar ya, tuh. Dia itu responsif gitu, kayak nggak delay, langsung ya. Padahal ini koneksinya wireless gitu, tapi cepet banget. Jadi entahlah ya Huawei ini bikinnya kayak gimana, tapi menurut saya ini buat kalian yang suka ngegambar, nggak perlu lagi beli tablet Wacom atau tablet gambar yang lain kalau misalkan kalian udah punya Huawei MatePad 11. Itu tadi di mode mirror, tapi kalau misalkan kalian pengen extend, jadi si tablet ini kalian gunakan sebagai ekstensi monitor Mate View ini juga bisa. Ini saya salah posisi sepertinya ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya, di sini tuh. Saya pencet juga munculnya seperti ini. Dan di mode extend ini, kalau di mode mirror tadi kan saya pencet beberapa icon yang ada di Windows-nya MatePad 11 nggak bisa. Tapi kalau ini bisa, tuh ya. Jadi bukan hanya mengextend monitor sebagai second display, tapi touchscreen-nya pun juga bisa berfungsi sebagai Windows. Tuh ya, seperti ini. Tuh, gila sih ini menurut saya ini keren banget. Jadi kalau misalkan kalian belum punya uang untuk beli tablet Windows ya, karena tablet Windows itu Microsoft Surface, terus juga ada beberapa yang harganya relatif mahal. Terus kita juga bisa collaborate. Nah kalau collaborate ini sama seperti antara si MateBook dan juga MatePad. Jadi kita bisa menggerakkan collaborate ya, jadi tetap dia pakai running Harmony OS, yang ini Windows. Cuman bedanya kalau misalkan saya hover ke sini, nah ke tablet bakalan ada kayak semacam
icon. Jadi kayak semacam PC-like tablet di MatePad 11. Dan ini tanpa aplikasi pihak ketiga yang berbayar atau subscription. Enggak, ini benar-benar bawaan dari Huawei. Jadi kalau misalkan kalian beli MateBook ataupun MateStation S ini bakal ada aplikasi PC Manager. Jadi istilahnya tinggal pakai. Nah, PC Manager ini juga bisa digunakan sebagai update driver, terus troubleshoot, dan berbagai hal yang lain nanti kita akan bahas di reviewnya juga. Dan yang menarik lagi ya, di setiap multi collaboration setiap device itu beda-beda. Contohnya kemarin ketika saya membahas ekosistem Huawei, saya koneksikan Huawei Nova 7 ke MatePad dan juga MateBook. Ketika kita masuk ke mode screen collaboration dan kita operasikan si Huawei Nova 7 lewat MateBook atau MatePad, layar di Nova 7 akan otomatis minimum brightness. Jadi baterainya bisa lebih awet. Dan dari MatePad ke MateStation ini, kalau misalkan pakai mode mirror tadi, dia di sini tidak tertulis atau tidak tampil gambarnya, tapi di Mate View-nya tampil. Gila, jadi berbeda-beda setiap multi device. Dan menurut saya ini adalah ekosistem yang canggih banget dari Huawei. Jadi kalau misalkan Huawei mau mengembangkan lagi, device-nya diperbanyak lagi, ekosistemnya diperbagus lagi, menurut saya pribadi ya, kalau misalkan di-ban Google, asalkan ekosistemnya secanggih ini, menurut saya orang bakalan banyak yang pindah ke ekosistem Huawei. Terus device yang terakhir di sini ada Huawei MateBook D14 yang sebenarnya udah pernah kita review. Ini laptop keluaran tahun lalu lah. Ini menggunakan Ryzen 7. Jadi buat kalian yang mungkin pengen tahu reviewnya, nanti linknya akan saya taruh di bawah. Dan kalau misalkan si MateBook D14 ini kita koneksikan ke MateView, dia bisa pakai wireless projection. Jadi langsung saya contohkan aja. Di sini kita bisa tap, terus kita pilih input source. Habis itu kita pilih ke wireless. Nah, seperti ini. Dan dia akan langsung aja kita multi screen collaboration nih, wireless. Terus di sini kita pilih MateView ya, dan dia akan langsung ke situ. Kita tunggu aja untuk tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah tampilannya si MateBook D14. Kita juga bisa pilih projection mode-nya, kita bisa extend, duplicate, atau second screen only. Cuman saran saya kalau misalkan kalian mau pakai antara MateBook ke MateView ini, pakai kabel aja. Karena nggak seenak Huawei Share dengan multi screen collaboration-nya. Karena kan dia wireless projection ya. Wireless, dan wireless-nya nggak secepat Huawei Share yang pakai multi screen collaboration. Ini masih agak delay. Jadi saran saya sih pakai USB-C atau kabel. Dan si MateView ini kan di bagian kanannya ini ada colokannya, port-portnya ada di bawah, jadi lebih mudah. Dan kalau misalkan kalian punya lengkap seperti ini, enaknya kalau misalkan kalian presentasi, rapat, meeting keluar kota, atau keluar dari station ini ya, kalian tinggal bawa aja si Huawei-nya ini, habis itu di rumah, kalau misalkan kalian pengen ngerjain dan butuh layar yang lebih besar, kalian bisa wireless proyeksikan ke si MateView ini. Cuman kalau tadi udah saya coba ya, jadi antara MateBook D14 ini saya sambungkan ke MateStation S karena Huawei Share-nya kan ada di bawah, ini ada di sini. Saya koneksikan seperti ini, nggak mau. Terus saya koneksikan seperti ini juga nggak mau. Jadi ke depan semoga aja bisa dengan updatean baru, karena saya udah membayangkan kalau misalkan kita transfer files nih dari si MateBook D14 ke MateStation S hanya dengan Huawei Share, menurut saya itu bakal lebih oke lagi lah. Karena kecepatan speed transfer dari Huawei Share itu dengan one hop file-nya bener-bener gila sih ya, cepet banget. Jadi semoga kedepannya bakalan ada Huawei Share dari MateBook ke MateStation S. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video pamer setup full Huawei kali ini. Sebenarnya nggak full juga sih ya, karena untuk mouse-nya ini bukan Huawei. Terus kemarin ketika saya post ini di Instagram banyak yang tanya, Bang, stand tabletnya ini merek apa? Apakah bawaan dari meja? Enggak sih ya, ini saya beli, sorry. Sekitar 100.000, jadi dia kayak semacam tripod gitu. Cuman di sini berat banget, jadi dia bisa nahan bobot tabletnya 100.000 kalau nggak salah, atau 150.000. Dan kalau misalkan si MateBook D14 ini malah 50.000 ya saya beli ya. Dan dia lumayan kuat, ada rubbernya. Jadi kenapa bisa atau enak pakai stand seperti ini, karena posisinya akan ergonomik. Nah, jadi kalau saya gunakan untuk ngetik akan lebih nyaman. Dan first impresi saya untuk setup ini, karena sebenarnya saya belum nyobain yang sampai dalam, first impresi saya sih canggih banget. Koneksi antar device-nya ini bisa seamless, responsif, walaupun tanpa kabel. Kalau untuk kekurangannya ya, sementara ini ketika saya masih coba-cobain si MateView ini, dia nggak bisa swivel. Nah, jadi dia cuman adjustment-nya itu height adjustment, naik turun seperti ini, dan juga tilting. Untuk swivelnya dia belum bisa. Dan kalau untuk kekurangan MateStation S ini belum saya bongkar sih ya, nanti saya bongkar dulu apakah dia bisa di-upgrade.
Dan kalian tanya aja kalau misalkan kalian pengen tanya-tanya mengenai Mate Station dan juga Mate View ya, karena MatePad dan MateBook D14 sudah pernah kita review. Dua ini, si Mate Station dan juga Mate View. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!